tidak berhasil untuk kehamilan dalam waktu 1 tahun. Kemudian infertilitas juga dibagi menjadi infertilitas primer dan sekunder, di mana kalau infertilitas primer ditujukan pada pasangan yang belum memiliki anak atau belum hamil, setidaknya adalah setelah setahun uh, pernikahan yang dengan melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Kalau untuk yang sekunder ditujukan pada pasangan yang sebelumnya sudah berhasil hamil, namun setelahnya uh, belum mencapai kehamilan lagi. Untuk secara epidemiologi, sekitar 15% pada pasangan, uh, 15% pada pasangan biasanya uh, belum mendapat kehamilan dalam waktu setahun, dan biasanya mencari penolongan, dan 1 dari 8 pasangan itu memiliki masalah dalam uh, uh, perjuangannya untuk bisa mendapat anak pertama, dan setelahnya ada 1 dari 6 pasangan juga memiliki masalah untuk mendapatkan anak selanjutnya. Beberapa risk factor yang sudah ditemukan yaitu ada yang gangguan abnormalitas pada urogenital, bisa kongenital maupun acquired, adanya exposure yang exposure menyebabkan gonadotoksik seperti radioterapi maupun kemoterapi, adanya suatu malignansi, gangguan infeksi pada urinary tract, terus terjadi peningkatan suhu pada skrotum seperti varikokel, terus ada gangguan pada endokrin, terus kemudian ada yang abnormalitas genetik sama gangguan imunologi. Ini bagian dari epidemiologi yang saya ambil dari EAU. Secara rekomendasi selalu mencari tahu dari pasangan laki-laki maupun perempuan untuk mencari penyebab dari infertilitas, dan termasuk juga dilakukan pemeriksaan pada semua laki-laki yang memiliki gangguan dari fertilitas, seperti pemeriksaan analisa sperma untuk apabila ditemukan adanya suatu gangguan lain. Untuk proses tahapan pemeriksaannya yaitu dilakukan penggalian terhadap medical sama kesehatan dari reproduktif, dilakukan ataupun anamnesis, dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan analisa sperma, dan dilakukan evaluasi hormonal. Untuk pemeriksaan anamnesis, biasanya yang kita cari apakah ada suatu risk factor ataupun uh, gangguan behavior yang bisa menyebabkan atau bisa mempengaruhi dari kesuburan dari laki-laki. Terus kita juga mencari tahu pada pemeriksaan fisik apakah ada tanda-tanda fisik yang mengarah ke infertilitas. Beberapa pemeriksaan yang biasa ditemukan pada pasien-pasien dengan infertilitas yaitu adanya suatu UDT atau clitorchidismus, baik unilateral maupun bilateral, adanya riwayat torsi testis ataupun trauma testis, adanya infeksi pada UTI, adanya ditemukan toksin environment yang adanya exposure terhadap toksin environmental, adanya penggunaan medikamentosa yang ternyata dia gonadotoksik, dan adanya paparan terhadap radiasi maupun sitotoksik agen. Pada pemeriksaan fisik yang biasa ditemukan itu adanya abnormalitas pada karakteristik seksual sekunder, adanya abnormalitas pada konsistensi maupun volume dari testis, termasuk juga ditemukan adanya massa pada testis, ataupun tidak ditemukan adanya testis baik unilateral maupun bilateral, adanya tanda-tanda ginekomastia dan varikokel. Untuk pemeriksaan analisa sperma ini merupakan suatu pemeriksaan wajib
pada pasien-pasien yang datang dengan keluhan infertilitas. Namun untuk pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan juga apabila pemeriksaan analisa yang lebih advance untuk mendalami kira-kira penyebab dari infertilitas pada para laki-laki itu seperti apa aja. Ini parameter analisa sperma pada 2001 diterbitkan eh, parameter baru di mana ada sedikit perubahan dibanding dengan parameter sebelumnya, di mana untuk volume semen di sini rata-rata 1,4 mili, untuk konsentrasi sperma dari yang awal 15 jadi 16 dia naik, untuk total mortality juga naik jadi 42%, untuk namun untuk mortalitas progresifnya turun dari 32 jadi 30%, untuk fatality-nya jadi 54%. Ada beberapa terms yang biasa ditemukan pada analisa sperma, yaitu salah satu oligospermia, di mana konsentrasi pada spermatozoa kurang dari 15 juta per mili. Terus ada astenospermia, biasa ditemukan pada, yang merujuk pada uh, ditemukannya spermatozoa model progresif kurang dari 32%, dan teratozospermia ditemukan pada apabila bentuk normal dari sperma kurang dari 4%. Ya, ada pemeriksaan tambahan selain analisa sperma itu ya ada ya, pemeriksaan DNA fermentasi indeks, di mana kalau dia semakin tinggi dia menunjukkan uh, akan menurunkan pregnancy rate pada laki-laki. Terus ada pemeriksaan lainnya itu pemeriksaan hormonal, di mana uh, seperti adanya defisiensi testiskular, terus ada uh, gangguan hormon seperti hipogonadisme primer. Di sini semua akan mempengaruhi kesuburan dari laki-laki tersebut. Pemeriksaan tambahan itu ada pemeriksaan genetika dan ada pemeriksaan kromosom, yang ini tujuannya untuk menilai lebih dalam terkait penyebab dari gangguan infertilitas pada laki-laki, biasanya pada laki-laki yang dengan jumlah sperma yang rendah. Bisa kita lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Beberapa genetik yang bisa diperiksa itu ada yang suatu mutasi yang genetik pada cystic fibrosis, ada yang uh, absence dari vas deferens atau renal anomalies, pemeriksaan kromosom Y, baik dia parsial maupun complete microdeletions. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan laboratorium, di sini juga kita bisa lakukan tambahan pemeriksaan imaging yang biasa dilakukan, yaitu ultrasonografi, di mana rules-nya pada pemeriksaan ultrasonografi skrotum yaitu dia bisa menilai volume testis, dia bisa menilai anatomika dan struktur dari testis, serta bisa mencari indirect signs dari obstruksi. Apakah ada suatu dilatasi dari testis, pemeriksaan epidemis, atau dengan lesi kistik, dan tidak ditemukannya vas deferens. Nah, ini juga dia bisa untuk mendeteksi ada kecurigaan pada adanya suatu testicular neoplasm, bisa ditemukan adanya varikokel, itu nanti ada pembesaran venous diameter sama tampak ada venous reflux. Selain itu, bisa juga dilakukan pemeriksaan transrektal ultrasonografi. Nah, biasa ini diperiksa apabila dicurigai ada suatu obstruksi ataupun untuk melihat suatu CA-VBD. Terus paling penting sebenarnya memang transrektal ini untuk menilai dari suatu adanya obstruktif agiospermia. Ini rekomendasi dari EAU, yaitu dilakukan
assessment terhadap status fertilitas baik laki-laki maupun perempuan, dilakukan penggalian analisa yang lengkap, pemeriksaan fisik serta analisa sperma, dan ini beberapa pemeriksaan tambahan saya analisa sperma apabila seperti pemeriksaan karyotyping, pemeriksaan kromosom Y, yaitu misalnya pada ditemukan pada apabila pada analisa sperma ditemukan ada kelainan seperti azoospermia ataupun oligozoospermia, terus dilakukan pemeriksaan DNA fragmentasi juga untuk apabila pada pasien dengan recurrent pregnancy loss ataupun pemeriksaan lainnya. Next. Beberapa uh, kondisi-kondisi yang bisa ditemukan pada pasien dengan laki-laki dengan infertilitas yaitu UDT atau cryptorchidismus. Di sini merupakan suatu kelainan kongenital tersering pada laki-laki ya. Uh, Bisa ditemukan pada sekitar 1% pada usia 1 tahun pertama dan rata-rata sekitar 30% bayi dengan full term tuh memiliki UDT. ODT bisa bilateral maupun unilateral, secara posisi bisa di inguinal, di intraabdominal ataupun secara ektopik. Secara etiologi bisa aja suatu ODT ini merupakan suatu bagian dari testicular dysgenesis syndrome, dan secara patofisiologi dia dapat menyebabkan suatu degenerasi pada germ cell berhubungan dengan suatu fertilitas dan menyebabkan resiko terjadinya tumor germ cell. Untuk manajemen secara hormonal terapi tidak direkomendasikan, dan untuk surgical apabila ditemukan pada orang dewasa ataupun remaja disarankan untuk dilakukan orchiectomy apabila dengan catatan memiliki normal kontralateral testis. Ini James Malinois dan infertility merupakan salah satu malinasi yang tersering pada dengan Caucasian, sekitar ditemukan pada usia 15 sampai 40 tahun. Kemudian pada pasien dengan kesugaan ataupun dengan keganasan germ cell sangat direkomendasikan untuk dilakukan cryopreservasi sperma terlebih dahulu untuk tata laksana, bisa dengan surgical sampai dengan kemudian dilanjutkan dengan terapi gonotoksik. Kemudian ini ada yang namanya testicular microcalcification, biasa bisa ditemukan sekitar 0,6 sampai 9% pada ultrasound, bisa ditemukan secara insidental, dan biasa pasien-pasien testicular microcalcification bisa ditemukan pada pasien dengan riwayat germ cell tumor, dengan UDT, dengan keluhan infertilitas, adanya riwayat torsio dan atrofi, ada suatu sindrom Klinefelter, hipogonadisme, dan perusahaan lainnya. Penemuan lainnya pada pasien infertilitas yaitu varikokel, dan varikokel ini bisa berhubungan dengan beberapa kondisi, yaitu dengan kondisi laki-laki yang subfertilitas, berhubungan dengan kegagalan pertumbuhan atau perkembangan dari testis yang ipsilateral yang sesuai sisi dari varikokel. Biasa juga pasien-pasien varikokel juga datang dengan keluhan nyeri dan tidak nyaman pada area skrotum. Bisa ditemukan juga hipogonadism. Secara klasifikasi ada subklinis, grade 1, grade 2, grade 3. Untuk diagnostic evaluation bisa dengan menggunakan pemeriksaan fisik cukup, ataupun apabila ragu bisa dilanjutkan dengan ultrasonografi skrotum Doppler. Untuk tata laksana biasanya dengan dilakukan varikokelektomi, dan untuk nyeri apabila kita lihat ternyata enggak 100% pasien dengan keluhan nyeri pada varikokelnya akan hilang, yaitu biasa cuma sekitar 48 sampai 90% pasien dengan keluhan nyeri itu akan resolve, dan ada sebagian kecil yang masih merasakan nyeri setelah operasi. Ini manajemen secara
general. Untuk pasien invasif yang non invasif bisa periksa tata laksana empirisnya bisa dengan perubahan gaya hidup, penggunaan antioksidan, penggunaan sensitif oestrogen reseptor modulators dengan aromatase inhibitor. Namun sebenarnya kalau dari secara rekomendasi semuanya masih weak, di mana perubahan lifestyle seperti peningkatan aktivitas fisik, uh, berhenti merokok, mengurangi alkohol intake, terus penggunaan dari selective estrogen receptor modulator sama aromatase juga sebenarnya rekomendasinya masih weak. Itu yang kalau tadi saya beri ini secara hormonal, yaitu pasien-pasien dengan secondary hypogonadism, yaitu hypogonadotrophic hypogonadism, itu bisa diberikan terapi kombinasi dari CG dan FSH atau rekombinan FSH untuk menstimulasi spermatogenesis. Kalau ini untuk tata laksana secara invasif, itu dibedakan dari nanti obstruktif sama non obstruktif. Kalau pada obstruktif adjustment ini beberapa penyebab obstruktif di level epidermis, ada infeksi, ada trauma, ada akibat dari iatrogenic surgical, terus pada fase difference biasa karena vasectomy ataupun suatu kelainan genetik ataupun akibat dari iatrogenik. Kalau ejaculodak biasanya bisa dibagikan kayak kista seperti uh, yang lainnya, itu ada infeksi, ada traumatik juga, dan bisa diakibatkan oleh iatrogenik juga. Untuk tata laksana bisa dilakukan microsurgical vasostomy atau epididymovasostomy pada obstruktif agiospermia. Bisa juga penggunaan spiritual technique lain seperti PESA, TC, dan PESA. Yang non obstruktif biasa yang direkomendasikan yaitu untuk sperm retrievalnya bisa dengan biasa hanya pada pasien yang subkandidat dari assisted reproductive technology, itu dengan AJFA, AJFB. Dan sebenarnya operasi juga dan untuk surgery sendiri sebenarnya dikontraindikasikan karena sebenarnya untuk retrievalnya itu hampir zero. Mungkin sekian dari saya, mohon asupan dokter, terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih Dokter Ali atas penjelasannya. Izin bertanya, untuk pada kan membahas tentang infertilitas, untuk pada pasangan normal yang istilahnya tidak ada kelainan di infertilitasnya, itu persentase untuk keberhasilannya itu seberapa banyak ya Mas untuk terjadinya terjadinya pembuahan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Dr. Reddy. Jadi untuk pasangan yang kita anggap normal, biasa setelah melakukan setelah 6 siklus, sekitar 6 siklus itu biasa sekitar 80% sudah ada mencapai kehamilan, ataupun sekitar kalau sudah 12 cycles dari menstruasi itu biasanya sudah sekitar 90% pasangan tuh harus yang normal biasanya sudah mencapai pembuahan ataupun sudah mencapai kehamilan. Mungkin begitu. Dokter Rahmat ada pertanyaan? Terima kasih. Oke, lanjut ke assessment. Terima kasih Dokter Ali. Acara selanjutnya pembuatan kasus assessment pertama oleh Dokter Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Ahmad, Dr. Yuri, dan konsulen yang hadir di Zoom, dan teman jawat sekalian.
Saya Ready, residen urologi semester 4, akan membawakan kasus assessment dengan perempuan 70 tahun dengan keluhan utama air kencing berwarna merah. Pasien datang dan keluhan kencing berwarna merah berulang tanpa disertai nyeri sejak 3 bulan terakhir. Pasien seorang perokok pasif selama 20 tahun. Pasien memiliki riwayat penurunan badan sebanyak 8 kg dalam 3 bulan terakhir. Riwayat flank pain, passing stone, retensi urin, dan demam di sangkal. Pasien tidak memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Pasien memiliki riwayat operasi sistoskopi TURBT atas indikasi tumor buli pada tanggal 5 Oktober 2023 di RSUD Sragen dengan hasil PA karsinoma sel transisional high grade dengan keterlibatan muskularis. Pada pemeriksaan fisik, pasien dalam keadaan umum baik, kompos mentis dengan EKOG 2, dengan tekanan darah 122/76, dengan nadi, laju pernapasan, dan suhu dalam batas normal. Pada status urologis, pada CVA kanan dan kiri tidak ditemukan bulging dan nyeri tekan, pada suprasphinctis tidak ditemukan bulging dan nyeri tekan, pada genita eksternalia OW dalam batas normal. Pada pemeriksaan laboratorium, pada pemeriksaan darah, angka leukosit, hemoglobin, dan trombosit dalam batas normal, fungsi ginjal juga dalam batas normal. Pada pemeriksaan urinalisis ditemukan adanya hematuri, peningkatan eritrosit, dan peningkatan leukosit dan bakteriuria. Pasien dilakukan pemeriksaan USG urologi pada ginjal kanan tampak parenkim tebal, tidak didapatkan pelebaran sistema pelvicochalices. Kemudian pada ginjal kiri tampak parenkim tebal, tidak didapatkan pelebaran sistema pelvicochalices. Pada buli terisi urin, dinding buli irreguler, terdapat lesi dengan ekostruktur inhomogen pada bagian posterolateral kiri pada buli. Pasien dilakukan pemeriksaan CT scan abdomen kontras. Pada ginjal kanan tampak ginjal kanan parenkim tebal, tidak dapatkan pelebaran sistema pelvicochalices. Pada ginjal kiri parenkim tebal, tidak didapatkan pelebaran sistema pelvicochalices. Pada buli buli terdapat balon kateter. Kemudian terdapat lesi inhomogen pada lateral kiri buli. Pada potongan koronal pada fase kontras tampak kontras mengisi parenkim ginjal kanan dan kiri dengan baik. Pada buli kesan terdapat filling defect pada lateral kiri buli. Di dalam sial aja. Sial. Di dalam dok. Di dalam. Kesannya di dalam buli dok. Kesannya di filling defect di dalam bulinya dok. Kemudian pada tahun koronal tidak didapatkan adanya pembesaran limfonodi pada area pelvic. Pasien dilakukan pemeriksaan ronsen toraks. Pada ronsen toraks tidak ditemukan adanya lesi metastasis pada ronsen toraks. Pasien perempuan usia 70 tahun kami diagnosa dengan TCC buli PT2 N0M0. Kami rencanakan untuk radikal sisektomi dengan TUC. Mohon arahannya dokter, terima kasih. Oke. Faktor risikonya apa nih pada pasien ini? Ya faktor risiko pada pasien merupakan perokok pasif selama 20 tahun dok.
Itu aja. Siap dokter. Suaminya dok. Itu aja faktor resikonya. Siap dokter, yang ditemukan pada pasien hanya ini dok. Radikal sistektomia pakai apa nih? Mohon maaf dok. Radikal sistektomia pakai teknik apa? Oke. Caranya cara apa caranya? Siap dokter, dengan radikal sistektomi Iya. itu Hmm. organ yang diambil itu Iya, maksud saya itu pilihan apa istilahnya itu? Aksesnya. siap dokter. Pada pasien ini direncanakan untuk laparoskopi radikal sistektomi. Laparoskopi. Siap dok. Kalau memang laparoskopi langsung aja buat laparoskopi radikal sistektomi gitu. Siap dokter. Dan kenapa dipilih TUC di sini tadi? Siap dokter. Untuk pasien ini direncanakan dengan diversi TUC karena usia pasien sudah 70 tahun. Berapa Dengan tahun? berapa dok? Berapa tahun? 70 tahun dok. Terus? Dengan pasien pada saat ditemukan diperiksa di poli itu kesannya intake-nya kurang dok. Intake-nya kurang baik dok. Terus kalau intake-nya kurang baik, apa yang kamu persiapkan pasiennya untuk rencana operasi kamu? Siap dokter. Pasiennya sebelum direncanakan operasi diedukasi untuk memperbaiki intake-nya dok, gizinya dok. Gimana cara memperbaiki intake gizinya? Artinya kalau kamu ada permasalahan kepada pasien, terus kamu rencanakan operasi, kalau kamu nggak persiapkan, nah kayak kasus-kasus kayak gitu nanti yang menyebabkan pasiennya batal itu. Siap dok. Apa? Siap dok, diperbaiki untuk gizinya dahulu dok. Ya oke. Dokter Ahmad ada tambahan dok? Oke, makasih Dokter Yuri. Coba lihat USG-nya. Saya nggak setuju di radikal. Masanya kecil. Kurang dari 25%. Coba lihat CT scan-nya. Nah, CT scan juga saya nggak melihat sesuatu yang cukup besar di situ. Kalau saya ini mau saya bladder sparing surgery, ya tetramodal, tapi versi saya tetramodalnya, bukan tetramodal yang original buatan orang Jepang itu. Ini tetramodal saya. Ini mau di parsial aja tuh, kalau kelihatan itu parsial, bisa di parsial sistek. Nanti kita parsial sistek, tapi sebelumnya kita neoadjuvan dulu dengan instilasi doksu, ya. Kita instilasi dulu, dilihat nanti habis itu kita lakukan sistoskopi, ya. Masa tumor yang rest masih ada sisa, kemungkinan kita tur dulu sampai bersih, baru kita lakukan parsial sistek dan diseksi limfonodi. Diseksi limfonodi, setelah itu lanjut kemo. Ya. Jadi tetramodal saya tidak menggunakan radiasi. Lokal saya nanti pakai instilasi doksu. Ya. Siap dok. Oke. Jadi sebenarnya prinsip dari tetramodal itu adalah menghilangkan defek lokal, menghilangkan massa lokal dan massa sistemiknya. Itu sebenarnya prinsip dasar dari tetramodal. Kalau kita lihat originalnya tetramodal itu kan partial sistek, tur BT dulu sampai habis, kemudian nggak dihitung ya, tur BT nggak dihitung, yang dihitung adalah pertama partial diseksi limfonodi, kemudian radioterapi. Nah, partial sistek, kemudian diseksi limfonodi dan radioterapi lokal itu untuk mengeliminasi massa tumor pada regio pelvis lokalnya. Ditambah 1 kemoterapi adjuvan untuk yang lokalisir sistemiknya, karena dianggap kalau sudah tembus muskularis artinya dia kemungkinan ada sudah
ikut circulating. Itu. Nah, saya mau modifikasi itu karena kalau di radioterapi efek sampingnya sangat banyak. Ya, kenapa enggak kita lokal saja itu lokal? Kan sama sih sebenarnya tujuannya sama itu. Setelah kita lokal dulu daerah intravesikalnya dengan agen kemoterapi, habis itu kita parsial, kita diseksi, baru sistemiknya kita gunakan kemoterapi sistemik. Ya, Siap dokter. tidak, sama saja. Jadi kita hanya menentukan stagingnya saja, tapi untuk plan kemoterapinya tidak akan ada perubahan. Sama. MPMRI, kalau misalnya mau kita melakukan MRI bagus, karena ya MRI itu bisa menentukan sampai kedalaman mana sih, T3-nya bisa ditentukan. Cuma permasalahannya pada MRI, sebaiknya tidak dilakukan pada pasien pasca tur, karena dia akan masking nanti. Jadi sebenarnya dia habis kita lakukan tur, misalnya kita tur gitu, kita MRI, sebenarnya dia bukan T3 tuh, hanya T2. Tapi dengan MRI itu yang pasca tur, dia akan terlihat gambaran seperti T3. Ya, tapi saya nggak akan mengerjakan MRI di. Apalagi? Sudah di. Cukup. Ini dok, untuk protokol doksonya seperti T1 atau Iya, seperti T1 dok? saya sudah ngasih satu sampel tuh. Ini lagi masuk tuksu yang ketiga ya kayaknya ya. Terus yang ketiga saya sudah melakukan, dan itu bukan parsial lagi yang kemarin tur. Saya tidak melakukan parsial, hanya tur, kemo, instilasi, diseksi, dan setelah itu nanti kemo. Udah ada contohnya satu saya buat itu. Ya, ini kita buat yang kedua. Oke. Ya. Ada lagi? Sudah cukup, makasih. Aku nggak setuju ya di radikal ya. Aku cenderung sekarang kok ngelihat kecuali gede banget, oke lah baru kita radikal. Kalau enggak masih bisa di parsial. Siap dokter. Oke, Dedi. Cukup. Ya, Siap, lanjut. terima kasih dok. Terima kasih Dokter Edi. Acara selanjutnya presentasi case assessment yang kedua oleh Dokter Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Ahmad Zufan Henry. Selamat pagi Dr. Yuri. Izin dengan saya Muhammad Ahmad Ridho, residen urologi semester 5. Pagi ini akan membawakan kasus Nyonya Eka, perempuan 36 tahun, dengan keluhan utama nyeri pinggang kiri. Pasien mengeluhkan nyeri pinggang kiri sejak 1 bulan yang lalu. Nyeri dirasakan tumpul, hilang timbul, dan tidak menjalar. Keluhan disertai adanya benjolan pada pinggang kiri. Pasien memiliki riwayat penurunan badan 20 kg dalam 3 bulan terakhir. Riwayat hematuria, passing stone, retensi urin, dan demam disangkal. Pada riwayat penyakit dahulu, tidak didapatkan adanya hipertensi dan diabetes mellitus. Pasien memiliki riwayat operasi sebelumnya, yaitu eksisi tumor mamai kanan, atas indikasi tumor mamai pada tahun 2016 di Maluku dengan hasil PA jinak. Kemudian seksi sesaria atas indikasi ketuban pecah dini pada 2019 di rumah sakit swasta di Cilacap. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien kondisi umum cukup, kompas mentis dengan ECOG skor 1, tekanan darah 111/77 mm/Hg, nadi 83 kali per menit, dengan laju pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Pada status urologis, pada costovertebral angle kanan, tidak didapatkan adanya bulging dan nyeri tekan. Pada costovertebral angle kiri, tidak didapatkan adanya bulging, teraba massa solid terfiksir dengan ukuran 15 kali 10 cm, tidak ada nyeri tekan. Pada suprasimfisis tidak didapatkan adanya bulging dan nyeri tekan. Pada genitalia eksternal, OE dalam batas normal. Berikut merupakan foto klinis dari pasien tersebut.
Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan darah lengkap leukosit 8,2, hemoglobin 10 dengan 352, dan BUN 7 dan kreatinin 0,91. Kemudian pemeriksaan elektrolit natrium 135, kalium 4,2 dan kloret 97. Kemudian SGOT 21, SGPT 10, ALP 70, CA 2,46 dan LDH 340. Pada pasien dilakukan pemeriksaan urinalisis, didapatkan pH 5,5, berat jenis 1,025, eritrosit 23,1, leukosit 1.130 dan bakteri 17.889. Pasien dilakukan pemeriksaan ultrasonografi pada ginjal kanan tanpa parenkim tebal dan tidak didapatkan adanya pelebaran sistema pelvikokalisial. Pada ginjal kiri tampak lesi dengan inhomogen pada ginjal kiri, kesan adanya suatu massa pada ginjal kiri. Pada buli, tampak buli terisi urin dengan dinding buli reguler. Pasien dilakukan pemeriksaan CT scan abdomen dengan kontras pada potongan aksial fase ini non kontras pada ginjal kanan. Pada ginjal kanan tampak parenkim masih tebal dan tidak didapatkan adanya pelebaran sistema pelvikokalisial. Pada ginjal kiri tampak lesi isodens dengan ukuran 8,7 kali 7,7 cm dengan penyangatan 127 HU, kesan adanya suatu massa pada ginjal kiri. Pada buli, tampak buli terisi urin dengan dinding buli reguler. Pada potongan aksial fase kontras pada ginjal kiri, tampak adanya lesi isodens dengan ukuran 8,5 kali 7,8 dengan penyangatan sama 125 HU, kesan adanya suatu massa pada ginjal kiri. Koronal, pada potongan koronal tampak adanya lesi isodens pada ginjal kiri dengan ukuran 12,8 dikali 8,4, kesan adanya suatu tumor pada ginjal kiri. Lanjut. Pasien juga dilakukan pemeriksaan CT scan angio pada potongan aksial. Pada ginjal kanan tampak parenkim masih tebal dan tidak didapatkan adanya pelebaran pada sistema pelvikokalisial. Pada ginjal kiri tampak lesi dengan lesi isodens. Kesan adanya suatu tumor pada ginjal kiri dan juga adanya pelebaran limfonodi pada para aorta. Pada buli, pada potongan koronal, pada ginjal kiri tampak ada lesi isodens dengan ukuran sama 12 kali 8,7 cm. Kesan adanya suatu tumor pada ginjal kiri. Berikut ada rekon dari CT scan angio dengan kontras. Didapatkan adanya trombus pada inferior vena cava. Dan juga didapatkan adanya metastasis dari tumor ke vertebra lumbar. Pasien juga dilakukan pemeriksaan ronsen toraks, didapatkan tidak ada tanda metastase pada toraks. Perempuan usia 36 tahun, kami diagnosis dengan tumor ginjal kiri T4N1M1 dan juga trombus vena renalis kiri dengan Mayo klasifikasi level 1. Kami rencanakan untuk nefrektomi sitoreduktif kiri sampai dengan trombektomi. Terima kasih dokter, mohon masukannya.
Oke, sudah mondok pasiennya? Siap sudah dokter. Iya, Dokter Ahmad. Mayu klasifikasi level 1. Maksudnya apa? Ya, dokter, adanya trombus pada vena renalis kiri hingga ke inferior vena cava kurang dari 2 cm dari vena renalis. Dokter. Coba lihat. Ini dokter dari potongan ini pesan adanya trombus di level ini dokter. Dan juga di Ada lagi foto yang lain siapa ada dokter. yang depannya sedikit. Itu belakangnya deh, depannya deh. Depannya aorta. Tadi kan gambaran aorta tuh. Vena renalis itu melewati belakangnya aorta apa depannya aorta deh? Yang dari vena renalis kiri, Dari belakangnya dokter. belakangnya aorta. Siapa dokter? Iya, Depan dokter. Maaf dokter. bukan atasnya. Bukan dokter. Dari depan. Mana? Mana? Itu potongan yang cari bawah. Ya, ini siapa? Sabtu ya? Besok mau digarap. Siap dokter. Oke. Kita buka lihat. Oh, kayaknya cuma limfonodi ya. Jadi kalau mungkin trombusnya di sini, oke, bisa lah. Ini kan vena cava nih. Enggak ketok banget, lebar dia. Ini mungkin ya di sini limfonodi, di sini mungkin venanya juga ada. Coba geser. Ini lumen ya. Ini lumen tuh nih.
mesti warnanya hitam. Ya mungkin. Tapi kalau saya cuma yakinnya dia cuma terbatas di ini aja deh. Di start sini, yang lainnya ini adalah lymph node. Nanti kita buka, kita lihat. Jangan lupa cross clamp ya. Pesen cross clamp. Siap, dokter. Kalau dia pakai cross clamp, Ratinski biasa lah. Ya, oke. Soalnya cross clamp itu nggak ada di set kita, adanya di setnya bedah torak di lantai 5. Jadi pinjam cross clampnya mereka. Oke, ya. Makasih Dr. Yuri. Terima kasih Dr. Ahmad. Next case. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dr. Rido. Kasus selanjutnya oleh Dr. Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan rekan-rekan residen sekalian. Saya Alim, residen urologi semester 6. Pada pagi hari ini akan mempresentasikan kasus laki-laki usia 35 tahun dengan keluhan utama nyeri pada skrotum. Pasien mengeluhkan nyeri pada kedua hemiskrotum sejak 1 tahun terakhir. Nyeri dirasakan tumpul dan hilang timbul. Pasien sudah menikah dan memiliki 1 orang anak, riwayat disfungsi ereksi, dan gangguan ejakulasi di sangkal. Berat hematuria, passing stone, dan retensi urin di sangkal. Pasien tidak memiliki riwayat hipertensi ataupun diabetes mellitus dan tidak pernah melakukan operasi sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien baik, kompos mentis dengan tanda vital dalam batas normal. Pada status urologis tidak dapatkan bulging maupun nyeri tekan, tidak dapatkan bulging maupun nyeri tekan pada suprasimfisis dan OUE dalam batas normal. Pada pemeriksaan skrotum tidak dapatkan adanya tampakan bag of worms, testis kanan dan kiri teraba intraskrotal. Pada pemeriksaan palpasi, teraba plexus pampiniformis kanan dengan falsafa manuver dan pada plexus pampiniformis kiri teraba tanpa dilakukan falsafa manuver. Pasien telah dilakukan laboratorium dengan angka leukosit 8,8, HB 15,5 dan angka trombosit 302. Tidak ada kelainan pada pemeriksaan fungsi ginjal, natrium 129, kalium 3,6 dan klorida 95. Pada urinalisis didapatkan pH 5,5 dengan berat jenis urin 1,032, angka eritrosit 2,6, angka leukosit 3,0 dan bakteri urea 3,2. Berikut merupakan foto klinis dari pasien. Pasien juga telah dilakukan pemeriksaan ultrasonografi pada rumah sakit rujuk sebelumnya. Didapatkan testis kanan pada intraskrotum kanan dengan ukuran 42 kali 23 mm dan testis kiri pada hemiskrotum kiri dengan ukuran 42 kali 22 mm. Kesan tidak didapatkan atrofi pada kedua testis. Kemudian pada pemeriksaan USG didapatkan adanya diameter plexus pampiniformis kanan berukuran 3,5 mm dan plexus pampiniformis kiri berukuran 3,9 mm. Pasien laki-laki 35 tahun kami diagnosis dengan scrotal pain, causa varicocele bilateral, grade 1 kanan dan grade 2 kiri. Kami rencanakan untuk dilakukan varicocelectomy bilateral dengan teknik mikroligasi Marman. Mohon arahan dokter, terima kasih. Indikasi operasinya apa nih? Saya dokter, pada pasien ini untuk indikasi varicocelectomy-nya berupa nyeri yang tidak tanpa adanya penyebab lain yang mungkin, dok. Nyeri aja. Siap ya dok. Belum menikah. Sudah dok, sudah menikah dan sudah punya 1 orang anak. Terus lagi program. Enggak dok, kehamilan spontan dok. Oh, kehamilan spontan. Anak umur berapa? Anaknya sekarang sudah 5 tahun dok. Berarti lagi program anak kedua. Pasien enggak menyampaikan program anak kedua dok waktu datang, tapi memang datang dengan keluhan nyeri dok. Ditanya sudah ada analisis sperma nggak? Belum pernah dok, karena tidak ada keluhan infertilitas sebelumnya dok. Harusnya ditanyakan. Biasanya kalau pasien-pasien seperti itu karena dia kadang takut kan, wah nggak di ACC BPJS, mereka nggak memberitahu. Baik dok. Karena kadang-kadang apa namanya bisa infertilitas sekunder ya. Apa infertilitas sekunder ini? Infertilitas sekunder merupakan
pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan lagi dengan riwayat sudah pernah memiliki anak atau keturunan sebelumnya, Dok. Penyebab paling sering pada infertilitas sekunder. Pada laki-laki. Salah satunya bisa varikokal, Dok. Ya salah satunya varikokel. Makanya kalau misalnya ada anaknya sudah 5 tahun, terus dia bilang ada varikokel, dikonfirmasi ya tentang riwayat infertilitasnya. Baik, Dok. Kenapa bisa nyeri pada varikokel? Kalau pada varises nyeri kenapa biasanya nyeri? Ada ini, Dok. Jadi pada varikokel terdapat bendungan atau kongestif dari vena karena salah satunya bisa insufisiensi katupnya sehingga dia dilatasi venanya itu merangsang eh, reseptor saraf tepinya, Dok, yang di varikokel. Sebenarnya kalau di pembuluh darah itu salah satu daripada itu karena proses oksigenasi jaringannya itu yang menyebabkan dia bisa menginduksi nyeri. Dr. Ahmad ada tambahan? Kalau definisi infertilitas sekunder bukan punya anak, Dek. Hamil. Hamil, gitu. Entah di abortus atau apa itu urusan belakang. Kalau infertilitas primer itu ya, sekunder pernah hamil, pregnancy, Baik, Dok. ya. Terus bisa beda. Oh ya, kalau suaminya berarti istri yang sama. Kalau definisinya itu hamil dengan pasangan yang sama atau yang lain juga nggak apa-apa, yang penting hamil. Konsif ya, Dok. Ya, dari pihak laki-laki loh. Kita kan dari pihak laki-lakinya Siap, nih. Dok. Misalnya, ya udahlah gitulah pokoknya ya. Pokoknya hamil. Ya. Ini benar karena nyerinya aja. Iya, Dok. Nanti habis kamu operasi masih nyeri gimana? Sehingga ketika melakukan informed consent perlu diedukasi bahwa resolusi nyeri bisa terjadi pada 48-90% pasien, Dok. Jadi ada resiko bahwa setelah dioperasi nyerinya masih menetap. Ya. Ya, jadi tetap diterangkan bahwa nyerinya belum tentu hilang dengan kamu lakukan operasi. Bahkan mungkin bisa makin parah nyerinya. Kenapa? Karena komplikasi dari operasinya atau bisa terjadi efek samping dari operasinya, Dok. Beberapa di antaranya bisa terjadi hidrokel, kemudian skrotal hematom, kemudian pada beberapa teknik lain apabila misalnya menggunakan teknik Ivanisevic, dia bisa juga timbul nyeri karena dibuka fascia dari obligus externusnya, Dok. Oke, apalagi? Diingat, ada saraf juga tuh yang lewat di sana tuh. Ada cedera nervus ilioinguinal, Dok. Jadi harus hati-hati bener kamu kalau misalnya mau, terutama Ivanisevic ya. Kalau dia marmar sih sarafnya biasanya udah keluar, udah tembus ke arah kulit. Tapi pada Ivanisevic, perhatikan benar. Di situ ada saraf yang jalan bersama funikulusnya pada kanalis inguinalisnya. Itu harus di-spare, jangan dipotong. Apalagi kalau bakar-bakar ya. Harus dilihat, identifikasi. Nah,
baru hanya funikulusnya yang kamu tegel. Dibuka, dipastikan vena spermatikanya, dan untuk menghindari hidrokel, sedapat mungkin hanya venanya yang kamu ikat dan ligasi. Sedangkan jaringan-jaringan periferalnya, itu biasanya banyak tuh limfatiknya. Ya, limfatiknya sebaiknya jangan diikat. Ya, pastikan hanya venanya saja yang diikat. Jadi dapat mungkin dipisahkan, baik, baru diikat dan dipotong. Untuk mengurangi terjadinya hidrokel pasca varikokelektomi. Yang kedua juga terkadang mungkin Dr. Yuri pengalamannya gitu. Kalau saya biasanya pasien pasca varikokelektomi 2 minggu itu saya suruh pakai celana agak ketat. Ya, pakai sempak yang agak ketat dengan tesisnya ditaruh ke arah atas untuk mengurangi terjadinya hematom atau edem pasca operasi. Ya, monggo Dr. Yuri gitu juga enggak? Kalau saya selalu tak buat seperti baru nanti setelah 2 minggu di celana longgar kembali. Oke, makasih Dr. Yuri. Terima kasih dok. Udah ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Halim. Acara selanjutnya laporan jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, dari tim jaga 14 Desember 2023 melaporkan dengan tim jaga Faham dan Halim untuk pasien pos operasi yang pertama atas nama Tuan G, usia 48 tahun, pasien dirawat 93. Pasien telah dilakukan tindakan URS lithotripsy kiri, reinsersi digisten kiri, atas indikasi batu multiple ureter proximal kiri ukuran terbesar 8 x 6 mm dengan hidronefrosis kiri grade 2 on digisten in situ kiri. Residual stone calyx media kiri ukuran 12 x 9 mm. Pasien pagi ini kondisi baik dengan vital sign dalam batas normal. Pada pemeriksaan status urologis didapatkan genital eksterna OW terpasang folikateter 16 frank dengan produk urin 1850 cc per 20 jam kuning jernih. Kemudian pasien yang kedua atas nama Nyonya S, usia 44 tahun, pasien dirawat Cendana 1. Pasien telah dilakukan tindakan URS removal digisten kanan atas indikasi digisten in situ kanan, riwayat URS lithotripsy kanan, insersi digisten kanan atas indikasi batu ureter proksimal kanan ukuran 15 x 8 mm. Untuk kondisi pagi ini, pasien mengeluhkan nyeri minimal pasca operasi, sudah BAK spontan dengan urin kuning jernih untuk vital sign dalam batas normal. Kemudian pasien yang ketiga atas nama Nyonya AS usia 61 tahun, pasien dirawat di Cendana 3. Pasien telah dilakukan tindakan sistoskopi evaluasi atas indikasi TCC buli T1 NXMX. Pasien pagi ini kondisi baik dengan vital sign dalam batas normal. Untuk status urologis, genital eksterna terpasang folikateter 16 frank dengan produk urin 1350 cc per 20 jam semu merah. Kemudian pasien yang keempat atas nama Nyonya RFR usia 39 tahun dirawat di Bougainville 1 dengan tindakan sistoskopi evaluasi dengan indikasi TCC buli sarkomatoid varian PT1N0M0. Pasien pagi ini kondisi baik, tidak ada keluhan dengan vital sign dalam batas normal. Pada status urologis, genital eksterna OW terpasang folikateter 16 frank dengan produk urin 1100 cc per 18 jam kuning jernih. Kemudian pasien pasca operasi yang kelima atas nama anak RAA usia 1 tahun, pasien saat ini dirawat di PICU. Pasien telah dilakukan tindakan URS bilateral APG kanan, reimplantasi ureter bilateral atas indikasi stenosis UVJ bilateral dengan hidronefrosis kanan grade 4 on nefrostomi kanan dan hidronefrosis kiri grade 3 on digisten in situ kiri. Pasien pagi ini masih tersedasi terintubasi dengan nadi 140 kali per menit, terpasang
ventilator dengan SPO2 100%, on PCMV mode, PEP 5 FiO2 50%. Untuk status urologis pada CVA kanan, nefrostomi kanan terklaim. Pada CVA kiri, tidak ada bulging, tidak ada nyeri tekan. Pada abdomen, luka operasi tertutup kasa, tidak rembes. Kemudian terpasang drain retroperitoneal dengan produk 5 cc per 9 jam serohemorrhagic. Kemudian terpasang drain intraperitoneal dengan produk 5 cc per 9 jam serohemorrhagic. Pada genital eksternal OE terpasang folic catheter 6 frank dengan produk 194 cc per 9 jam kuning jernih. Untuk lab pasca operasi dapatkan HB 12,7, elektrolit bun kreatinin dalam batas normal. Pasien yang ke-6 atas nama anak JP. Atas nama anak JP, usia 1 tahun, pasien dirawat cendana 4. Pasien telah dilakukan tindakan kordektomi uretroplasti, UK prosedur dengan diagnosis hipospadia tipe penoskrotal dengan korde. Pasien pagi ini kondisi baik dengan vital sign dalam batas normal. Pada suprasimfisis terpasang sisostomi dengan produk 950 cc per 9 jam kuning jernih. Pada genital eksternal OE terpasang uretral stent, posisi baik, luka operasi tertutup kompresif dressing, tidak ditemukan rembes pada luka operasi. Kemudian pasien pasca operasi yang ke-7 atas nama anak KNB, usia 1 tahun, pasien dirawat di IP3, pasien telah dilakukan tindakan klitoroloplasti atas indikasi klitoromegali. Pasien pagi ini kondisi cukup, gerak aktif dengan vital sign dalam batas normal. Pada status urologis, genital eksternal OE terpasang folic catheter 8 frank, produk urin 850 cc per 8 jam kuning jernih. Kemudian pasien yang ke-8 atas nama anak FAM usia 10 tahun, pasien dirawat di Padmanabad Timur. Pasien telah dilakukan tindakan kordektomi uretroplasti dengan metioteknik atas indikasi hipospadia tipe subkoronal dengan korde. Pasien pagi ini kondisi cukup, tidak rewel. Kemudian untuk status urologis, suprasimfisis terpasang sisostomi dengan produk 900 cc per 6 jam. Pada genital eksternal, OE terpasang uretral stent, kemudian luka operasi tertutup kompresif dressing, tidak rembes. Pasien yang terakhir atas nama Nyonya N, usia 51 tahun, pasien dirawat di Cendana 2, pasien telah dilakukan tindakan nefrostomi bilateral atas indikasi obstruksi uropati dengan hidronefrosis bilateral grade 4, et causa suspek mendasarkan CA cervix stage 3B, on radioterapi, anemia, dan hiponatremia. Pasien pagi ini kondisi cukup, kompos mentis dengan vital sign dalam batas normal. Kemudian untuk status urologis, pada CVA kanan terpasang nefrostomi dengan produk 650 cc per 13 jam, warna semu merah. Kemudian pada CVA kiri terpasang nefrostomi kiri dengan produk 40 cc, dengan produk 400 cc per 13 jam, warna semu merah. Pada genital eksternal OE terpasang folic catheter 16 frank dengan produk 1150 cc per 13 jam kuning jernih. Untuk lab pasca nefrostomi dapatkan HB 6,6, saat ini telah terpasang PRC Colf pertama, kemudian BUN 107, kreatinin 3,5, natrium 117, saat ini pasca masuk NaCl 3%, belum selesai, kemudian kalium 4,1. Demikian dokter, mohon asupan. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya lanjutkan dengan mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalikal walayatu lillahi haqqi wa khairun thawaban wa khairun uqba. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bih nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhul riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini
ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Izin dokter, kegiatan asesmen hari ini telah selesai. Mohon arahan dan masukannya dokter. Oke, terima kasih. Dokter Ahmad ada pengumuman, Dok? Nggak ada. Makasih. Nggak ada. Oke. Terima kasih dokter. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga acara hari ini bermanfaat. Satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.